وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, kita sampai di bab 159. Bab az-ziyarah, bab berkunjung. Dan Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qara, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata atau bersabda, idza ta'a ar-rajulu akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Apabila seorang menjenguk saudaranya, kan kalau di awal-awal dulu kan kepada saudara kita yang ada ikatan darah namanya silaturahim, ya kan. Nah, kalau di sini dibahasakan ziarah, main ke tempat teman gitu kan. Di sini saudara ini sama maksudnya adalah saudara muslim. Maksudnya barang siapa yang mengunjungi saudaranya, akhahu saudaranya, auzarahu atau mengunjunginya, ada ini menjenguk, idza marido fa'udhu, termasuk hak seorang muslim itu kalau sakit dijenguk itu. Berarti ini konteksnya menjenguk orang sakit juga bisa. Auzarahu atau mengunjunginya, mengunjungi ini berarti yang didatangi belum tentu sakit itu. Kowe mau apa? Meh tilik-tilik apa? Tilik kowe kuwi lho. Lah apa aku loro? Kan enggak loro gitu kan. Berarti aku meh dolan. Itu enak bahasanya. Jadi jangan pakai bahasa tilik kalau orangnya sehat gitu ya. Auzarahu atau mengunjunginya. Qala Allahu lahu, Allah berkata kepada orang ini nih, orang yang suka mengunjungi temannya atau saudaranya ini, tibta gitu. Berbahagia kamu gitu kan. Beruntung kamu gitu. Wa toba, dan beruntunglah kamu. Wa toba mamsaka, beruntunglah perjalananmu ini gitu loh. Wa tabawwa'ta, dan kamu telah membangun manzilan, sebuah rumah fil jannah, di surga. Jadi ganjarannya orang nilai wong loro atau nilai atau main ke tempat orang lain yang memang karena lillah, karena Allah gitu. Karena Allah loh ya, bukan karena urusan dunia. Apa kira nih golek utangan ya. Utangan itu. Utangan sing piye? Utangan sing rasa nyaur ya. Kayak tunggalin ya. Jadi jangan sampai kita kemana-mana hanya karena nyari kebutuhan kita yang pada akhirnya nanti apa namanya, kita malah merusak persaudaraan atau merusak pertemanan. Nah, ketika semua niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, wah aku duwe dulur atau duwe kanca gitu. Biyen kanca ngaji, biyen kanca berjuang ya toh, ning Al Fauzan belajar gitu kan. Nah, kayak kabar piye yo gitu, tak parani ah, aku pernah ning omahe ning tengah alas gitu kan. Golek manuk ra entuk manuk, entuk emprit gitu. Yo ya manuk ya. Muni rampritmu. Oh enggak muni ya. Burno ya wis. Tapi dia nek jeburke nu megah ya. Omahku ngawi terno mulih. Ya, maka karena seperti itu ya kan, insya Allah itu Allah akan bangunkan tempat atau rumah di surga. Enak toh, kon dolan tapi niatnya sing apik gitu kan, maka akan dibangunkan di surga rumah. Nah, ketika Allah berjanji untuk membangunkan istana di surga, berarti orang itu akan dimudahkan untuk ke surga. Gitu. Ya. Itu orang tuh kalau menjalankan sunnah dengan baik, ini kan sunnah ya untuk mengunjungi sesama muslim gitu kan, untuk apa namanya menyambung silaturahmi kan sunnah nih gitu kan. Maka orangnya akan diberikan kemudahan hidayah untuk menjalankan yang wajib-wajib. Gak mungkin wong kayak ini dolan, kayak ini apa namanya silaturahmi, niatnya hanya untuk Allah, terus ragilum sholat itu kayak nggak ketemu gitu. Wong rajin sholat duha, kok dia malah rasa sholat duhur gitu, itu nggak mungkin. Orang yang biasa rajin sholat atau melakukan yang sunnah-sunnah, itu yang wajib itu insya Allah nggak bakal ditinggal. Ya. Mau rajin umroh ya mesti rata-rata ya, rata-rata. Terus munggah haji, rata-rata. Tapi naik umroh lagi sekali, dua kali, ya itu biasanya ya orang munggah haji gitu. Tapi kalau bertahun umroh, kalau dia nganti munggah haji itu luput itu. Rata-rata sih orang yang rajin umroh ya biasanya udah naik haji. Ya, kayak gitu. Jadi maka ketika kita menjalankan sunnah-sunnah itu, insya Allah Allah akan membimbing kita untuk memudahkan menjalankan yang wajib. Sehingga tentu Allah pengen itu loh. Kalau kamu udah dibangunkan istana atau rumah di surga itu ya buat tempati. Kan nggak mungkin istana pirang-pirang surga ini kayak ini rokok itu kan nggak pas itu. Logikanya nggak pas.
Ya, sehingga jangan sampai kemudian kita pikir, saya harus gak rumah ning surga, ora perlu sholat, itu salah, itu pikiran salah itu. Ya, selalu saya katakan ya, orang yang mati syahid sekalipun, ya itu juga tetap wajib untuk tetap sholat, tetap wajib untuk bertauhid. Ya, jadi kalau kemudian dia jihad, ya, tapi yang diinginkan adalah surga, tapi kok selama jihad itu nggak sholat, ya tetap nggak syahid itu matinya. Ya. Orang laki-laki juga gitu, keluar rumah itu dihitung sebagai jihad sampai dia pulang. Nuntut ilmu juga gitu. Tapi kok kemudian nggak sholat gitu kan? Ya ini nggak pas. Jadi misal kita baru ngaji di sini, tiba-tiba rumah ini runtuh, gitu. Ini bani kita dan kita mati. Insya Allah kita dihitung mati syahid. Gitu. Tapi kok kita nggak sholat, na'udzubillah, yaitu nanti nggak jadi mati syahid. Karena mati syahid itu ya harus diiringi dengan ibadah-ibadah yang memang diwajibkan, yaitu sholat, dan kemudian kita juga nggak boleh berbuat kesyirikan. Itu udah paten, itu udah satu paket. Wanita melahirkan seorang anak, kalau dia mati pendarahan, gitu kan, meninggal, maka mati syahid itu. Karena tahu sholat ya rasid syahid gitu. Seorang wanita naik ke kuburan, anaknya itu nanti bisa narik ibunya ke surga, gitu kan. Itu berlaku buat siapa? Ya buat seorang wanita muslimah. Kok mbok kafir, ya ora kanggo gitu. Enak ya jadi wong itu wae ke kuburan nganti ping 8. Sik, agamane apa? Agamane Kristen. Ya ora kanggo itu. Itu jaminan hanya untuk orang Islam. Orang Islam pun harus yang bertauhid dan sholat. Wah, enak ya ngono. Kowe untuk jaminan mlebu surga. Lah piye? Lah wis ke kuburan ping 5. Makanya aku saiki gak sholat. Ora entuk gitu. Gak boleh kayak gitu ya. Jadi tetap harus sholat dan tetap harus bertauhid. Wa nabi azani Allah wa iyyakum an ummid darda dari Ummu Darda radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Zarona Salman minal mada ini, kami mengunjungi Salman dan dia berjalan dari maaf salah. Zarona telah mengunjungi kami, Salman datang ke kami, minal madaini ila Syam masyan, dan dia itu dulu dari Madain ke Syam jalan kaki, daerah yang jauh jalan kaki hanya untuk main ke tempatnya Abu Darda. Ini yang cerita istrinya Abu Darda, namanya Ummu Darda. Sama-sama orang Persia, orang-orang Iran, sekarang Iran. Walaihi kisaun wanzarwaroti, dan dia menggunakan kisak pakaian dan andarwardu, yaitu sebuah celana sirwal musmaroh, pokoknya sirwal lah celana gitu. Jadi dia pakai pakaian dan kemudian ada celananya juga. Qala yakni sirwal masyammaroh, sirwal masyammaroh. Saya nggak tahu ya sirwal masyammaroh ini apa. Qala Ibnu Sudab berkata, Ru'ya Salman wa alaihi kisaun matmumur ra'si sakitul udhunain. Bahwasanya Salman terlihat atau dilihat atau nampak menggunakan pakaian sementara kepala beliau habis dicukur, yakni sehingga tampak telinganya yang lebar. Jadi rambutnya dulu orang-orang tuh jarang cukur, rambutnya itu kebetulan Salman bercukur, jadi telinganya kelihatan. Yakni annahu kana arfasya, yaitu bahwasanya maksudnya telinganya posisinya itu tinggi, orangnya tinggi, telinganya gede ketok. Faqila lahu, lalu seorang bertanya kepadanya, sawahta nafsaka, engkau menjadikan jelek dirimu dengan cukuranmu kayak gitu. Qala innal khaira khairul akhirah. Salman mengatakan sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Poinnya adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar dari Nabi SAW, yang menjalankan sunnah dari Nabi SAW untuk mengunjungi saudaranya Abu Darda. Abu Darda ini bukan saudara darah, bukan saudara sesama Muslim, sama-sama dari Persia. Ya. Dengan jalan kaki yang jauh dan pakai pakaian yang baik. Jadi kalau dolan atau main ke tempat temannya, niatnya udah baik karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya pakai pakaian yang baik.
Dan jangan jadikan kayak kebiasaan orang sekarang. Nek morong ini wong mesti kecake butuh. Jangan. Maino tempat orang semata-mata hanya pengen tahu kabarnya. Itu membuat orang yang didatangi itu spesial, itu merasa terhormat, merasa spesial hidupnya. Ya. Tapi nek wis kita ditebak nih, piye, terus saiki butuh piro meneh gitu. Nah, ini udah hal yang jelek itu. Ya. Dan saya sering kayak gitu, datangi orang tuh, ya sudahlah, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi kalau ngidul intinya piye gitu kan. Dan intinya ujung-ujungnya itu lagi gitu. Sampai tak kasih solusi, ini harusnya gini, ini modal tolong buat usaha gini-gini. Ya ora iso. Ya tetep entek gitu. Jadi nek ngono kuwi angel ya. Ya. Udah kayak gitu, ya udah seikhlasnya aja kamu bantu, gitu. Jangan kemudian di apa namanya diungkit-ungkit di belakang hari. Ini Salman Al Farisi, dan nanti dengan berjumpa dengan keluarga Abu Darda, Salman kemudian keluar kalimat yang indah gitu ya. Bahwasanya dia ketemu Abu Darda, beliau ketemu radhiyallahu anhu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu, dan dilihat bahwasanya istri Abu Darda itu berantakan, pokoknya raka urus itu kan. Kemudian Salman nemoni Abu Darda, kemudian Salman mengatakan inna fi badanika alaihi hakun, di dalam tubuhmu ada hak. Artinya gue harap ibadah, oh ini kok lali leren itu loh. Wa fi ahlika alaihi hakun, dan pada keluargamu juga ada hak. Gue harap jadi wong alim ngalim, wah. Gue jadi wong alim ngalim, nggak apa-apa, ibadah terus. Neng yo gue enak bojo ya diindai, ditilii, dijak ngobrol gitu kan. Dan seorang istri juga punya hak untuk digauli dalam artian dipergauli untuk sekedar ngobrol, berinteraksi, atau pergaulan suami istri dalam makna yang khusus juga perlu gitu loh. Gitu. Itu yang diucapkan Salman Al Farisi kepada Abu Dar Al Ghifari. Gitu. Ya. Itu sahabat mulia ya. Gitu. Dan kayak sekarang ada artis jenenge Abidar tapi kelakuannya tidak karu-karuan. Ya. Jadi nama-nama yang mulia ini, ya kalau kita punya nama ini, ya harusnya kita belajar mencari sirohnya, gimana cerita orang-orang ini, kemudian kita ikutin gitu. Jangan kemudian malah mencoreng namanya. Dan nama orang baik dipakai gitu, kelakuannya malah nggak karu-karuan. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini.